Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai perkuliahan kelima tentang chapter 5, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Saya sendiri Amelia Vega Putri. Saya Hesti Rimandana Fani. Saya Muhammad Fairis di Kali Perdana. Saya Muhammad Praditya Ramadianto. Boleh untuk next. Baik, laporan posisi keuangan disebut sebagai neraca, melaporkan aset kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini menyediakan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Untuk kegunaan laporan posisi keuangan, analis menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai perusahaan, likuiditas perusahaan, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Next. Yang pertama, likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diperkirakan akan berlalu sampai aset direalisasikan atau dikonversi menjadi kas atau sampai suatu liabilitas harus dibayar. Misalnya, kreditur tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas atau mendekati kas terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio-rasio ini menunjukkan apakah perusahaan seperti Adidas akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban saat ini dan yang akan jatuh tempo. Demikian pula, pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas Adidas, semakin rendah resiko kegagalannya. Next. Nah, untuk solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi relatif terhadap aset, maka perusahaan tersebut memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan serupa dengan tingkat utang jangka panjang yang rendah. Perusahaan dengan utang yang lebih tinggi relatif lebih beresiko karena mereka akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetap mereka. Next. Dan yang terakhir, likuiditas dan solvabilitas memengaruhi perusahaan, fleksibilitas keuangan perusahaan, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi mampu bertahan di masa-masa sulit untuk pulih dari kemunduran yang tak terduga dan untuk mengambil keuntungan dari peluang investasi yang menguntungkan. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya. Next. Selanjutnya, terdapat keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan berdasarkan biaya historis. Sebagai akibatnya, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Next. Yang kedua, perusahaan menggunakan pertimbangan dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Next. Yang terakhir, laporan posisi keuangan tentu saja menghilangkan banyak item yang memiliki nilai keuangan tetapi tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Lanjutkan Eh, oleh teman saya. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Akun-akun laporan posisi keuangan diklasifikasikan. Artinya, laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk mendapatkan subtotal yang signifikan. Lebih jauh, materi disusun sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan yang penting dapat ditunjukkan. Untuk mengklasifikasikan item dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan item dengan karakteristik serupa dan memisahkan item dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah
Yang pertama, aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umumnya yang berbeda. Misalnya, Nokia melaporkan kas secara terpisah dengan persediaan. Yang kedua, aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi inti perusahaan atau aktivitas lainnya. Misalkan Puma melaporkan persediaan barang dagangan secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan. Demikian pula perusahaan seperti eh, Marks and Spencer yang menggunakan aset dalam operasinya harus melaporkan aset-aset ini secara berbeda dari aset yang dimiliki untuk investasi dan aset yang tunduk pada pembatasan seperti fasilitas yang disewa. Yang ketiga, kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktunya. Misalnya, eh, hold the Hais harus melaporkan utang untuk usaha secara terpisah dari kewajiban pensiunnya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini elemen-elemen dari laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset, kedua liability, yang ketiga equity. Next. Berikut ini adalah ilustrasinya. Bisa di next. Oke, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang non-current asset. Non-current asset ini adalah aset yang memiliki umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi bisnis normal. Aset ini digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis jangka panjang. Oke, next. Oke, di sini akan menjelaskan long-term investment atau kita bisa disebut dengan investasi jangka panjang yang sering disebut sebagai investasi. Biasanya terdiri dari 1 dari 4 jenis. Yang pertama ada investasi dalam sekuritas seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang. Yang kedua ada investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi apapun seperti tanah yang disimpan untuk spekulasi. Yang ketiga ada investasi yang disisihkan dalam dana khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik. Yang keempat itu investasi dalam anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi. Oke, next. Lalu ada property, plant, and equipment, yaitu adalah aset berwujud dan berjangka panjang yang digunakan dalam operasi rutin suatu bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan sumber daya yang terbuang, mineral. Kecuali tanah, perusahaan akan mendepresiasi misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya cadangan minyak. Dah, next. Other asset. Pos-pos yang termasuk dalam bagian other asset sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa di antaranya mencakup pos-pos seperti long-term, prepaid expense, dan non-current receivable. Pos-pos lain yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, seperti yang disimpan untuk dijual, dan uang tunai atau surat seberharga yang dibatasi. Next. Current asset. Current asset adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi oleh pengusaha dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi. Mana yang lebih lama?
inventories adalah suatu penyajian persediaan dengan tepat perusahaan mengungkapkan dasar penilaian, misalnya nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Cash. Kas secara umum dianggap terdiri dari mata uang dan simpanan giro, uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan judul kas dan setara kas, dan mereka menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Statement of cash flow menunjukkan bahwa elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Tujuan statement of cash flow adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Melaporkan hal berikut. Yang pertama itu dampak kas dari operasi selama satu periode, yang kedua transaksi investasi, yang ketiga transaksi pembiayaan, yang keempat kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Statement of cash flow menunjukkan bahwa elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Tujuan statement of cash flow adalah untuk menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Preparation of Statement and Financial Position. Secara umum, perusahaan menggunakan formulir akun atau formulir laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Formulir akun mencantumkan aset, perbagian di sisi kiri, dan ekuitas dan kewajiban. Perbagian di sisi kanan, kerugian utamanya adalah perlunya ruang yang cukup lebar untuk menyajikan item secara berdampingan. Seringkali, formulir akun memerlukan 2 halaman yang saling berhadapan. Report form mencantumkan bagian-bagian yang disusun satu di atas yang lain. Pada halaman yang sama, lihat misalnya ilustrasi berikut. Bisa di next. Contohnya seperti ini. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.